Efikasi vaksin sebesar 65,3% dari hasil uji klinik di Bandung menunjukkan harapan bahwa vaksin ini mampu untuk menurunkan kejadian penyakit COVID-19 hingga 65,3%. Vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma, hukumnya suci dan halal. Teman-teman, vaksinasi telah dimulai, tapi masih ada ragam pertanyaan terkait keamanan vaksin. Untuk membahasnya sudah hadir di Mata Najwa dari Yogyakarta, ada anggota Komnas Penilai Obat, Dr. Jarir Atobari. Selamat malam, Dr. Itop. Selamat malam, Mbak Najwa. Dr. Itop, sebelum saya nanya hal-hal yang spesifik soal efikasi dan sebagainya, sebetulnya kriteria penilaian yang digunakan untuk akhirnya memberikan rekomendasi izin penggunaan darurat ini apa saja, Dok? Ya, terima kasih Mbak Najwa dan selamat malam. Jadi ada 3 hal yang paling penting harus kita ketahui untuk menilai mengenai vaksin itu bisa atau tidak digunakan pada status emergensi ini. Yang pertama yang paling penting sebetulnya keamanan. Jadi vaksin itu harus aman. Kenapa? Karena dia diberikan pada orang yang sehat. Ya. Sehingga kalau dia tidak aman, nanti orang yang sehat kena penyakit atau kena efek, maka itu akan membuat orang tidak mau divaksin. Jadi ini akan membuat program itu menjadi masalah. Sehingga safety ini hal yang paling utama. Okay. Kemudian yang kedua tentunya proses dia di mana bisa membentuk imun, sistem kekebalan tubuh. Itu yang disebut imunogenisitas. Dan yang terakhir sebetulnya kita lihat bagaimana protective effect-nya. Jadi efek dia untuk mencegah dari satu penyakit itu. Oke, berarti masuk ke sana yang terakhir soal protektif. Itu kemudian yang istilah efikasi menjadi sangat populer hari-hari ini, tapi rasanya banyak yang belum paham efikasi. Jadi artinya kalau BP POM mengatakan efikasi vaksin Sinovac 65,3%. Apa artinya, Dok, itu? Ya, jadi sebetulnya cara menghitung efikasi adalah kita melihat seberapa banyak angka kejadian suatu penyakit pada kelompok yang mendapatkan vaksin dan tentunya dengan berapa banyak angka kejadian infeksi pada kelompok yang tidak diberi vaksin. Dalam hal ini placebo ya, disebut placebo atau tidak diberi vaksin. Dan itu kemudian dibandingkan ya, kemudian nanti dibandingkan dengan seberapa besar sebetulnya dikurangi selisihnya dan dibagi dengan masing-masing dari jumlah kelompok yang mendapatkan vaksin atau kelompok yang mendapatkan placebo tersebut. Jadi ini merupakan artinya vaksin itu bisa mencegah ya suatu infeksi itu mencapai 65%. Tetapi yang perlu diketahui bahwa vaksin itu tidak hanya mencegah di dalam prosesnya adalah mencegah hanya infeksi misalnya atau terkena penyakit, tetapi bisa juga membuat yang terkena penyakit itu menjadi lebih ringan. Okay. Yang ini sebetulnya bisa kita hitung kembali bisa gitu ketika data-datanya sudah cukup lengkap. Oke, apakah sesederhana begini, Dok? Dari 100 orang yang divaksin, kalau efikasinya 65,3 artinya 65 orang akan terlindungi dan 35 orang masih bisa terkena COVID. Sesederhana itu? Sebetulnya tidak sesederhana itu kita menilai efikasi 65% seperti itu. Mengapa? Karena 65% itu adalah angka yang bisa disebutkan besar proteksinya. Okay. Tetapi tidak berarti bahwa 35% itu kemudian akan terkena penyakit. Karena 35% itu bisa terkena, tetapi dia juga bisa kemudian menjadi ringan infeksinya. Okay. Dan bahwa vaksin itu proteksinya kan kemudian juga bisa dilihat dalam waktu ke waktu. Jadi tidak semata-mata hanya melihat 65%. Dan kemudian dibanding-bandingkan bahwa angkanya berbeda, di Brazil berbeda, di Turki berbeda, di Turki lebih tinggi, di Brazil baru keluar yang terbaru lebih rendah, sebelumnya lebih tinggi. Orang membanding-bandingkan dan membuat simplifikasi, itu bagaimana, Dok? Ya, pertanyaannya benar sebetulnya. Kenapa? Karena kita melihat dengan vaksin yang sama, tapi kenapa kok tiap negara berbeda? Namun kita tahu bahwa faktor untuk bisa mempengaruhi terjadinya infeksi atau efikasi itu banyak sekali, Mbak Najwa. Salah satunya adalah sebetulnya kriteria dari subjek-subjek yang diteliti.
Jadi kalau diteliti itu berbeda, ya misalnya bahwa di Turki misalnya 20% itu adalah kasus pada pelayanan kesehatan yang mempunyai risiko tinggi, 80% yang lain itu masyarakat umum yang juga punya risiko tinggi. Nah, itu artinya nanti kemungkinan efek dari vaksin itu atau efikasinya akan menjadi tinggi. Nah, di Indonesia sendiri kan populasi umum yang dipakai, ya. Jadi itulah gambaran populasi umum proteksinya. Namun kembali lagi bahwa bisa juga di dalam perbedaan ini disebabkan karena frekuensi atau rata-rata infeksi di negara tersebut atau di tempat di mana daerah tersebut dilakukan penelitian, itu juga akan mempengaruhi besarnya infeksi yang terjadi. Jadi banyak sekali faktor, kita nggak bisa kemudian membandingkan. Banyak variabel yang menentukan, tidak bisa otomatis apple to apple walaupun vaksin yang diuji sama. Baik, Dok, kita bicara soal efek samping. Yang jelas kemarin sempat heboh ketika anggota DPR Komisi Kesehatan, Komisi 9, itu dalam rapat kerja Kemenkes mengatakan menolak vaksin karena alasan-alasan tertentu, termasuk alasan keamanan. Saya ingin minta Anda menanggapi pernyataan yang ini, Dok. Kita dengarkan sama-sama. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Saya ingin minta tanggapan Anda, Dr. Itop, sebagai tim Komnas Penilai Obat. Apa tanggapan Anda atas pernyataan itu? Ya, jadi kita menilai suatu vaksin tentunya akan melihat keuntungan dan kerugian dari suatu vaksin. Saya beri contoh misalnya polio ya. Berapa banyak anak-anak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu sudah terhindar dari polio. Ya, kita ketahui angka polio itu sangat tinggi dengan kemudian mengakibatkan anak-anak terjadinya lumpuh. Tetapi dengan vaksin polio, itu jutaan anak di dunia itu terhindar dari polio. Jika ada satu, misalnya kejadian yang itu mungkin akibat dari ketepatan dalam pemberian misalnya, hal itu sebetulnya tidak menutup besarnya keuntungan atau benefit dari vaksin tersebut. Dan kita ketahui bahwa untuk yang kaki gajah misalnya, bahwa itu sudah dilihat satu persatu kasusnya. Dan itu ternyata tidak ada hubungan sama sekali kasus tersebut terhadap program tersebut. Jadi tentunya Badan POM sendiri selalu akan memantau keamanan dari semua produk yang diedarkan, dan juga bagi pemerintah yang kemudian melakukan program vaksinasi atau kemudian program apapun untuk intervensi di bidang kesehatan masyarakat, tentunya juga selalu mempunyai kesempatan untuk memonitor terus-menerus keamanan dari program tersebut. Jadi saya kira seperti itu. Baik, kita masih ada waktu untuk melanjutkan. Saya juga ingin bertanya ke Raffi dan juga Mas Erik setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali. Vaksin, siapa takut?